Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat kembali belajar dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat kecil, TPQ Qiblatul Mujahid yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat dalam belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga dari makhluk ciptaan Allah yang sering kita lihat setiap hari, yaitu burung. Tema kita hari ini adalah semangat seperti burung, hafalanmu terbang tinggi kalau kau percaya bisa. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kalian memperhatikan seekor anak burung? Ketika baru menetas, anak burung itu tampak kecil dan lemah, sayapnya belum kuat, ia belum mampu terbang tinggi seperti burung-burung dewasa yang kita lihat di langit. Namun, apakah anak burung itu menyerah? Ternyata tidak. Setiap hari ia belajar. Ia mencoba mengepakkan sayapnya sedikit demi sedikit. Kadang ia terjatuh, kadang ia gagal, kadang ia belum berhasil mencapai tempat yang diinginkannya. Tetapi ia tidak berhenti mencoba. Ia bangkit kembali, mengepakkan sayapnya lagi, dan terus berlatih sampai akhirnya mampu terbang tinggi. Begitu pula dengan menghafal Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang langsung hafal banyak ayat dalam waktu singkat. Tidak ada santri yang tiba-tiba menjadi lancar tanpa belajar. Semua dimulai dari langkah kecil, dari 1 ayat, kemudian 2 ayat, lalu bertambah sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Terkadang ada anak yang berkata, "Aku tidak bisa menghafal." Ada pula yang berkata, "Temanku lebih pintar dariku." Bahkan ada yang merasa sedih karena sering lupa terhadap hafalan yang sudah dipelajari. Jika kalian pernah merasakan hal seperti itu, jangan berkecil hati. Allah menciptakan setiap anak dengan kemampuan yang istimewa. Setiap orang memiliki waktu belajar yang berbeda. Ada yang cepat memahami, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun bukan berarti yang lambat tidak bisa berhasil. Kalau temanmu bisa menghafal, insya Allah kamu juga bisa. Kalau sekarang hafalanmu belum lancar, bukan berarti kamu tidak mampu. Mungkin kamu hanya perlu lebih rajin mengulang hafalan, lebih sabar dalam belajar, dan lebih percaya bahwa Allah akan menolong setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Mulai hari ini, tanamkan dalam hati kita kalimat yang baik. Katakan kepada diri sendiri, "Aku bisa menghafal Al-Quran. Aku akan terus berusaha. Allah pasti akan menolongku." Sahabat-sahabat TPQ Qiblatul Mujahid yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang seekor burung pipit kecil. Burung pipit itu melihat burung-burung besar terbang tinggi di langit. Ia merasa minder dan berkata, "Aku hanya burung kecil, aku tidak mungkin bisa terbang seperti mereka." Lalu ibunya berkata, "Anakku, jangan melihat besarnya sayap milik orang lain. Gunakanlah sayap yang Allah berikan kepadamu. Teruslah mencoba dan jangan menyerah." Burung pipit itu pun mulai berlatih. Hari demi hari, ia mengepakkan sayapnya. Walaupun pelan, ia terus bergerak maju, hingga akhirnya ia pun mampu terbang. Mungkin tidak setinggi burung elang, tetapi ia berhasil menjadi burung pipit terbaik dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak harus menjadi sama seperti teman kita. Yang terpenting adalah menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jika kemarin kita baru hafal 1 ayat, hari ini kita berusaha menambah 1 ayat lagi. Jika kemarin masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, hari ini kita berusaha membaca dengan lebih baik. Kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan perubahan yang besar. Lalu, bagaimana caranya agar hafalan kita dapat terbang tinggi seperti burung? Yang pertama, luruskan niat karena Allah. Menghafal Al-Quran bukan untuk dipuji orang lain atau dianggap hebat.
Kita menghafal karena mencintai Allah dan ingin menjaga firman-Nya di dalam hati kita. Yang kedua, rajin melakukan murojaah atau mengulang hafalan. Hafalan yang sering diulang akan semakin kuat. Sebaliknya, hafalan yang jarang dibaca bisa terlupakan. Karena itu, biasakan mengulang hafalan setiap hari, walaupun hanya beberapa menit. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Ketika lupa, ulangi lagi. Ketika salah, perbaiki lagi. Ketika belum lancar, teruslah belajar. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak berhenti mencoba. Yang keempat, mintalah doa dari ayah dan ibu. Sebelum berangkat ke TPQ, cium tangan mereka dan mintalah doa agar dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Doa orang tua adalah salah satu pintu keberkahan yang sangat besar. Yang kelima, jangan lupa berdoa kepada Allah. Mohonlah agar Allah memberikan kemudahan dalam memahami dan menghafal Al-Quran. Salah satu doa yang bisa kita baca adalah Robbi zidni ilma. Artinya, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betapa mulianya anak-anak yang mau datang ke TPQ, belajar membaca Al-Quran, menghafal ayat demi ayat, dan terus memperbaiki bacaan mereka. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca bernilai pahala di sisi Allah. Setiap usaha yang kita lakukan untuk menjaga hafalan juga akan menjadi amal kebaikan. Oleh karena itu, jangan pernah malu menjadi santri. Jangan malas belajar. Kalian adalah calon generasi Qur'ani yang kelak akan membanggakan orang tua dan bermanfaat bagi umat. Sebelum kita mengakhiri pembahasan hari ini, mari kita renungkan kembali pesan penting yang telah kita pelajari. Burung dapat terbang tinggi karena ia berani mengepakkan sayapnya dan tidak menyerah ketika jatuh. Demikian pula dengan kita. Hafalan akan semakin kuat jika kita terus belajar, terus mengulang, dan terus percaya bahwa dengan pertolongan Allah, kita mampu melakukannya. Ingatlah selalu, hafalanmu terbang tinggi kalau kau percaya bisa. Jangan takut memulai. Jangan malu jika belum lancar. Jangan menyerah ketika menemui kesulitan. Teruslah melangkah. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita menjadi pecinta Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita semua anak-anak yang solih dan sholihah, yang mencintai Al-Quran, rajin menghafalnya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kelak dapat memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.